Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu semiotika. Semiotika diturunkan dari bahasa Inggris yaitu semiotics. Semiotika memiliki kata lain yaitu semiologi. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanda. Baik semiotika atau semiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang artinya tanda. Terdapat 9 macam semiotik. Yang pertama adalah semiotik analitik. Semiotik analitik yaitu semiotik yang menganalisis sistem tanda. Semiotik berobjekkan tanda dan penganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikaitkan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Contohnya, seseorang yang mempunyai suatu ide dalam pikirannya, lalu ide tersebut digambar menggunakan alat tulis menjadi suatu benda atau simbol, dan benda tersebut mempunyai makna di balik. Yang kedua, semiotik deskriptif. Semiotik deskriptif yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Contohnya, langit yang mendung menandakan bahwa tidak lama lagi hujan akan turun. Dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Demikian pula jika ombak memutih di tengah laut, itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, semiotik faunal. Semiotik faunal atau zoosemiotik yaitu semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Contohnya, seekor ayam berkotek-kotek yang menandakan ayam itu akan bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Tanda-tanda yang dihasilkan oleh hewan seperti ini menjadi perhatian orang yang bergerak dalam bidang semiotik fauna. Yang keempat adalah semiotik kultural. Semiotik kultural yaitu semiotik yang khusus menilai sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Budaya yang terdapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat. Contohnya, budaya Dayak yang menggunakan tatu tradisional yang bercorak hitam sebagai suatu simbol filosofi spiritual tentang kedewasaan dan jalan kebenaran yang telah diwariskan secara turun-temurun. Yang kelima adalah semiotik naratif. Semiotik naratif yaitu semiotik yang menilai sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan atau folklore. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan ada di antaranya memiliki nilai kultural tinggi. Contohnya, dalam sistem kebudayaan adat Sika, di saat ada kedukaan biasanya anak-anak diberi tanda salib lidahi dengan tujuan menjauhkan anak dari gangguan arwah. Hal ini merupakan kepercayaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Semiotik natural. Semiotik natural yaitu semiotik yang khusus menilai sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Contohnya adalah air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun-daun pepohonan yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam. 7. Semiotik normatif. Semiotik normatif adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia dan berwujud norma-norma. Contohnya, rambu-rambu lalu lintas dan tanda larangan merokok yang sering kita jumpai di tempat umum. 8. Semiotik sosial. Semiotik sosial adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang yang berwujud kata maupun lambang yang berwujud kalimat. Kesimpulannya, semiotik ini menelaah tanda dalam bahasa. Contohnya, dapat kita temukan di minimarket terdapat tulisan dorong atau tarik dalam pintu masuk. 9. Semiotik struktural. Semiotik struktural adalah semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang diwujudkan melalui struktur bahasa. Contohnya, dapat kita temui dalam plang di pesisir pantai yang bertuliskan dilarang mandi di area ini disertai dengan tanda larangan. Yang kedua, semiotika signifikasi. Semiotika signifikasi menekankan pada teori tanda dan pemahamannya dalam suatu konteks tertentu. Pada jenis yang kedua ini, dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi, sebaliknya yang diutamakan adalah segi pemahaman tanda.
sehingga proses kognifikasinya pada penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses berkomunikasinya. Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.